Selamat sore teman-teman peserta PSUIS Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya, lalu memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang unggul dan luar biasa. Hari ini program pembelajaran kita masih dalam topik yang sama, yaitu materi yang akan dibahas mengenai happy worker, productive worker. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSUIS Learning Academy. PSUIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah saja. PSUIS ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini juga disupport oleh Inergi dan Sekolah Saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSUIS Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Pada chat box juga teman-teman sudah ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang pada bagian chat box kami Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selagi semuanya bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan foto bersama. Bapak Ibu sebelumnya boleh membuka kameranya dan memakai background kami sebelum difoto. Baik Bapak Ibu, untuk di halaman pertama, Bapak Ibu boleh senyum sambil lambaikan tangannya. Akan saya hitung. 1, 2, 3. Sekarang untuk Bapak Ibu di halaman kedua. Bapak Ibu boleh senyum dan membuka kamera sambil melambaikan tangan. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang terakhir pada halaman ketiga. Bapak Ibu boleh melambaikan tangannya sambil tersenyum. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Orang krungu. PT. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator kita, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Franciscus Rondang Sitindaun. Beliau adalah owner Biro Psikologi Namaste Klinik sejak 2021. Beliau juga guru anak berkebutuhan khusus di Sabri Learning Process 2021 sampai dengan sekarang. Dan beliau pun psikolog rekan Sabri Learning Process dan Biro Psikologi Laksida Educare Insight dari 2021 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan guru bimbingan konseling di SMA di tahun 2019 sampai 2020 dan beliau aktif dalam kegiatan konseling dan narasumber pengembangan diri dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Dan langsung saja kita akan sapa Pak Rondang. Halo Pak Rondang. Halo, selamat sore. PT Talenta ya ini saya nyebutnya. Iya, Pak. Halo. Pak Rondang, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Gugup, gemeter. Suaranya agak kecil ya, Pak? Halo, ya, dengar? Baik, sudah jelas, Pak. Ya, kabarnya baik. Gugup, gemeter karena bakal
berbicara di depan banyak orang yang saya pikir ini ya punya kemampuan yang luar biasa seperti itu. Baik, Pak Rondang. Ya. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan persilakan Pak Rondang untuk menyampaikan sesi pertama ini dengan membawa materi mengenai happy worker, productive worker ya Pak. Silakan Ya. Pak Rondang. Oke, saya minta bantuannya dari Talenta untuk share screen. Oke. Sip. Ya, baik. Lalu mohon bantuan dari para peserta untuk mute dulu. Jadi minta bantuannya. Jadi kita mendengarkan satu, baru nanti ada proses diskusi ya. Oke, thank you. Nah, selamat sore Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah mau hadir ya, mau hadir lalu juga mau mengembangkan diri. Kalau dari saya, bahasa saya adalah mau hadir, mau mengembangkan diri dalam kegiatan sore hari ini. Judulnya Happy Worker, Productive Worker. Nah, next slide, please. Oke, ya perkenalkan nama saya sekali lagi Rondang. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai guru anak berkebutuhan khusus, sedikit background, lalu psikolog, tapi mayornya pendidikan, lalu juga owner dari Biro Psikologi Namaste Klinik. Seperti itu perkenalan singkat. Untuk panggilannya Rondang, cukup Rondang saja ya. Lalu next slide. Ya, saya sebelum mulai ini mau berterima kasih kepada PT Talenta dalam program PIS UWIS yang mau berkenan mempercayakan kesempatan ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan atau saya bagikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua Bapak Ibu sore hari ini. Lalu selanjutnya, oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, silakan disiapkan alat tulisnya. Kalau ada alat tulis, selalu kertas atau buku bekas, jadi jangan yang baru ya, yang bekas saja. Alat tulis, entah itu spidol atau pena atau pensil, lalu kertas atau buku bekas, lalu segelas air putih. Nah, tenang, ini bukan kita nggak main-main ya, kita nggak main atau games, enggak, tapi nanti ada fungsinya. Oke, baik. Kalau sudah siap, lalu next slide. Oke. Nah, yang mau saya tegaskan atau tekankan pada kegiatan sore hari ini bahwa semua orang adalah guru. Kok bisa kayak gitu, semua orang adalah guru? Ini saya terinspirasi dari salah satu novelnya Y.B. Mangudijaya atau biasa dipanggil dengan Romo Mangun. Kalau Bapak Ibu tahu beliau. Jadi salah satu novelnya itu ada satu kalimat, semua orang adalah guru. Berarti semua orang bisa mengajarkan sesuatu hal. Bahkan anak-anak kecil sampai lansia itu kita bisa belajar dari mereka. Apa saja jika memang kita membuka hati, nyadari apa yang
mereka bisa berikan kepada kita, mau berefleksi, pada intinya itu. Lalu, semua orang memiliki pengetahuan. Nah, ketika saya meyakini bahwa semua orang adalah guru, tentu orang semua memiliki pengetahuan. Apapun itu bentuknya, pengetahuan. Pengetahuan kan diasah ya, diasah dari membaca buku, berinteraksi dengan orang, pengalaman langsung, refleksi, insight, nah itu semua pengetahuan. Dan tentu sifatnya subjektif. Jadi dalam hal ini nanti kita berproses, jangan takut, jangan ragu, Bapak Ibu punya opini atau punya pendapat yang mungkin Bapak Ibu ragu-ragu, benar apa enggak ya? Enggak. Di sini kita terbuka semua terhadap semua pendapat atau pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Oke, itu ya, itu yang perlu Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian perlu persiapkan, perlu tanamkan pada kegiatan sore hari ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke intinya. Nah, tadi setelah pembukaan kita masuk intinya. Happy worker sama dengan productive worker. Jadi kalau bahasa sederhana saya adalah orang yang bahagia itu produktif, menghasilkan sesuatu. Bahagia, lebih bahagia bisa karena A, bisa karena B, bisa karena C, sehingga dia bisa memberikan 100%, memberikan kondisi optimal hingga menghasilkan sesuatu bagi lingkungan sekitarnya. Oke, next slide, silakan. Nah, kena ide, kena. Bapak Ibu sekalian, kena, ketika kita sebelum melakukan sesuatu, tentunya kita ini ya, saya mau mengajak salah satu bagian yang Aku raiso sering saya lakukan. Kalau dalam absen kuning di gelombang otak itu kan ada namanya gelombang alfa, beta, theta, delta seperti itu. Nah, kita masuk ke gelombang alfa dulu. Nah, saya minta selama 5 menit ini kita masuk ke dalam proses kesadaran. Jadi kita akan mempelajari fungsinya apa, nanti kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Karena ini menurut saya penting. Jadi kita perlu menyadari kondisi diri kita, sehingga kita bisa mengenali diri kita untuk nantinya kita bisa menjadi pekerja, bukan pekerja ya, orang yang berbahagia sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi lingkungan kita. Oke, silakan Bapak Ibu membuat nyaman diri Bapak Ibu sekalian, duduk di kursinya dibenarin atau bajunya mungkin agak dilonggarin. Kalau masih pakai dasi masih kurang nyaman, coba dibuat nyaman dulu kondisi Bapak Ibu semua. Oke, saya akan memandunya. Jadi tugas Bapak Ibu hanya menyadari udara yang keluar dan masuk dari hidung Bapak Ibu. Jadi hanya itu tugasnya. Saya akan memandu Bapak Ibu. Oke, posisi sudah tegap 90 derajat, usahakan jangan bungkuk. Yuk, kita mulai sekarang ya. Oke, sekarang Bapak Ibu tarik nafas normal saja. Tarik nafas, sadari tiap tarik nafas, lalu keluarkan perlahan. Benar-benar disadari, benar-benar diamati ketika menarik nafas, lalu mengeluarkan nafas. Yuk. Kita 5 menit dulu berproses ini. Oke. Tarik nafas, keluarkan. Fokusnya ke situ, fokusnya tarik, keluar, dan sadari. Fokusnya menyadari udara yang keluar dan masuk melalui hidung Bapak Ibu.
Oke. Mungkin panitia bisa membantu Alah, untuk prostek adik. nge-mute. Oke, terima kasih. Seru cete ilangi. Tarik nafas, sadari fokusnya ke udara yang masuk dan keluar. Gak kena nang ngesor iki. Fokusnya hanya menyadari udara Ya terus di yang masuk everyone dan ki. keluar melalui To everyone ki. hidung Bapak Ibu. Oke, nggak perlu dipaksakan. Santai To saja. everyone. Bernafas secara Taib anu. nampaknya seru ya yang sebelah ya. Oke, fokus ke tarik nafas Bapak Ibu ya, fokus ke udara yang keluar dan masuk dari hidung Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, tetap fokus. Fokus ke tarikan nafas. Keluarin. Inhale, exhale. Oke. Nggak perlu buru-buru, tidak ada yang dikejar. Benar-benar dinikmati momennya. Benar-benar disadari tiap tarikan nafas, tiap hembusan nafas. Tugas Bapak Ibu, tugas Anda di dunia ini sementara ini hanya menyadari tiap tarikan nafas dan keluarnya nafas. Oke. Sebentar lagi kita akan mengakhiri proses ini. Tetap dalam tarikan nafas dan hembusan nafas, pelan-pelan Bapak Ibu menyadari posisi Bapak Ibu, menyadari Bapak Ibu ada di ruangan tertentu, menyadari Bapak Ibu sedang duduk, menyadari tekstur dari kursi, empuk, atau kasar, atau keras, dan silakan membuka mata menyadarinya. Oke. Baik. Ada satu orang yang mau berbagi pengalamannya tadi, pada saat proses tadi, menyadari tadi. Satu orang saja. Ada yang mau berbagi? Apa yang Bapak Ibu alami di situ? Ada yang mau berbagi? Oke. Ada yang mau sharing? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Nah, kalau dari saya ingin berbagi bahwa pada saat tadi proses kita bersama proses kesadaran ya, menyadari ada begitu banyak gangguan, entah itu gangguan dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Tentunya itu kan apa ya, kayak tadi ada orang yang ngobrol, bagaimana saya tetap fokus kepada memandu Bapak Ibu, memandu Anda semua, tentunya bakal terdistraksi, tentunya bakal terganggu, bahkan menimbulkan perasaan kok kurang nyaman ya, sehingga nanti hasilnya kurang optimal. Nah, itu nanti yang akan kita gali lebih dalam lagi. Oke, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah di hadapan Bapak Ibu sudah ada kertas atau dan pensil ya. Kembali ke tema tadi, happy worker, bahagia. Bahagia itu akan menjadi produktif. Menurut Bapak Ibu, bagaimana itu bisa terjadi? Gimana sih prosesnya bisa terjadi? Lalu yang kedua, silakan Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri Bapak Ibu.
bagaimana saya mendefinisikan kata bahagia itu. Oke, silakan Bapak Ibu ambil waktu 2 menit untuk menuliskannya, bebas. Bagaimana kok bisa orang bahagia terus menjadi produktif? Lalu yang kedua, definisi seperti apa sih yang bisa saya buat dari kata bahagia ini? Bahagia adalah titik-titik. Ya. Usahakan Bapak Ibu itu dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki, bukan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia atau dari seorang ahli misalnya. Enggak. Jadi kita akan belajar dari diri kita sendiri. Memeras pengetahuan yang sudah kita miliki, sudah kita alami. Oke. Tadi ingat bahwa kita adalah guru, kita sumber pengetahuan. Oke. Tuliskanlah, tulis saja, bebas. Seperti itu. Bagaimana saya mendefinisikan kata bahagia? Bahagia itu jika saya bla 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 bla. Bahagia adalah bla 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 bla. Tentunya dengan latar belakang Bapak Ibu yang sekarang miliki ya, entah itu sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau karyawan swasta atau seorang wirausahawan, apapun itu, atau sebagai seorang pelajar, apapun itu silakan Bapak Ibu rekan-rekan buat. Lalu bagaimana kok bisa orang bahagia menjadi produktif? Bagaimana itu bisa terjadi? Iya. Nah, baik. Saya akan meminta satu orang untuk berbagi hasil tulisannya. Iya, saya pilih. Atau ada yang mau dulu? Saya menawarkan. Sukarela, ada yang mau berbagi tulisannya? Ada yang mau? Oke, kalau begitu saya pilih secara acak ya. Saya coba dengan Ibu Yasmiati. Halo Ibu Yasmiati. Ibu Yasmiati, halo. Oke, tidak ada. Saya coba dengan Ibu Novianti atau Mbak Novianti. Silakan Mbak, apa yang sudah Mbak tulis tadi. Oke, Mbak Novianti ada di sana. Oke. Kalau Mas Abda Rohimatu S. Mas Abda Rohimatu S. Oke, mau berbagi hasil tulisannya tadi tentang definisi bahagia itu seperti apa? Belum mau. Oke, Mas Adi R. Mas Adi R. Ada orang di sana? Oh, nggak ada juga. Oke. Ini di Adi chat ada Pak Masrul, Pak, dan Pak Adi ini. Oke, silakan. Masrul. Langsung saja. Pak Masrur, ya, Oke. silakan Pak. Ya, terima kasih. Masrur di Dipora. Ya, silakan Pak Masrur. Terima kasih. Bahagia apabila sesuatu yang kita upayakan atau cita-citakan itu dapat
berhasil atau tercapai, Bapak. Terima kasih. Oke, Pak Pak Masrur, Pak Masrur bisa nggak menjelaskan dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana seorang bahagia itu menjadi produktif dari pengalaman Bapak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Dari pengalaman Bapak saja. Kita tidak bicara ahli, tapi Bapak sekarang ahlinya. Bagaimana Bapak bisa menyampaikan bahwa bahagia kok bisa jadi produktif ya? Dari pengalaman Bapak sehari-hari. Oh ya, terima kasih. Dari pengalaman saya sehari-hari, bahagia dapat bisa produktif, itu saya lakukan dengan keikhlasan dan kesabaran. Keikhlasan dan kesabaran ya Pak ya? Iya Pak. Iya, oke. Baik. Terima kasih Pak Masrur sudah berbagi pengalamannya. Oke, Mas Pak Aditi ya, kalau saya baca ini Pak Aditi dari Dinas Kesehatan Trenggalek, bahagia apabila kita ikhlas menerima apa yang sudah kita miliki. Tadi juga ada kata kunci dari Pak Masrur juga, ikhlas melakukan sesuatunya. Bisa Pak Aditi menjelaskan lebih jauh yang sudah Bapak tulis? Halo? Oke, lagi sibuk. Oke, Pak Saiful Anam. Pak Saiful Anam ada di sana? Pak Saiful Anam menyebutkan bahagia itu apabila kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Oke. Pak Saiful mau menjelaskan lebih jauh? Bahagia itu apabila kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Iya. Iya, gimana Pak? Sore. Selamat sore Pak Saiful, silakan. Ya menurut saya ya, terlepas efek dari sisi bahagia itu negatif atau positif, ya bagi saya ketika apa yang kita lakukan atau apa yang ada dalam pikiran kita, ide kita, inspirasi kita bisa terpakai atau bisa berguna bagi lingkungan kita. Iya. Menurut saya seperti itu. Oke. Dan Pak Saiful pernah melihat itu terjadi di depan mata Bapak. Jadi maksudnya melihat pernah terjadi. Pernah sih. Bisa bagikan nggak contohnya Pak yang dari Bapak sendiri? Nggak apa-apa Pak. Jadi, contoh yang sederhana, nggak apa-apa. It's okay. Bagaimana ya? Oke. Agak susah ya Pak ya merangkainya ya. Oke, terima kasih Pak Saiful Anam sudah mau berbagi. Pak Ahmad ini menyebutkan bahagia itu adalah sehat. Oh, sehat. Karena dengan sehat kita bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Lebih sehat ya. Lebih sehat. Sehat ini bisa sehat secara fisik, bisa juga sehat secara mental ya. Jadi pikiran nggak kalut atau mungkin sedang tertekan, dan sehat juga secara fisik, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa bertemu banyak orang, atau misalnya kalau sebagai karyawan itu bisa ke kantor atau bisa ya bertemu dengan klien dan sebagainya macamnya, sehingga kita bisa nyaman. Lalu Pak Agus, bahagia merupakan perasaan atau nyaman dalam hati. Ini secara mental. Merasa cukup dengan keadaan kita saat ini dan positive thinking dengan keadaan kita di saat ini, mensyukuri keadaan kita. Oke. Ini ya banyak tentang bagaimana kita mendefinisikan bahagia dan itu bisa sangat luas ya, jadinya tidak hanya terpaku dalam satu ahli. Dan apa yang Bapak Ibu katakan
ya itu yang menjadi satu kebenaran yang Bapak Ibu alami atau jalani seperti itu. Dan tentunya tiap orang punya perbedaan atau keunikan masing-masing bagaimana memaknai suatu kebahagiaan. Oke. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang biasa saya lakukan pada saat proses konseling ya. Saya biasa bertemu dengan klien, itu saya akan mengajak mereka berpikir. Jadi ketika mereka datang itu, ya untuk mengajak mereka mengembangkan diri dan benar-benar mereka mengembangkan diri dari dalam diri sendiri. Seperti itu ya. Dan tentunya tidak ada penilaian salah atau benar. Jadi ketika mereka menilai diri mereka A, ya A itu seperti itu mereka. Nah, saya mau Bapak Ibu menuliskan kembali level bahagia Bapak Ibu saat ini. Level bahagia Bapak Ibu saat ini, detik ini, dari angka 1 sampai 10 berada di titik mana. Lalu yang kedua, level produktif Bapak Ibu itu berada di titik mana. 1 sampai 10 itu di mana. Oke, minta tolong next slide-nya. Nah, ini keterangannya ini. 1 itu paling rendah atau jelek atau buruk ya. Di sini saya membuat keterangannya 1 itu paling rendah, jelek atau buruk. 10 itu ideal, perfect score, wow, satu yang wow gitu ya, satu yang luar biasa bahwa saya sudah bahagia nih, saya sudah mencapai kebahagiaan saya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang ketiga ya, atau sebagai seorang wirausaha. Saya sudah bahagia nih. Oke, 1 paling rendah atau jelek atau buruk, 10 itu ideal atau perfect score atau wow. Nah, slide sebelumnya yang tadi, yang level bahagia tadi. Oke, nah saya kasih waktu 2 menit untuk menilai Bapak Ibu sendiri. Sebenarnya saya tuh berada di titik mana ya bahagia saya? Oke. 2 menit saja, tidak perlu terlalu lama-lama. Oke. Level bahagia saya ada di mana ya? Apakah 1 saat ini atau mendekati 10 atau 8 atau 7? Oke. Sekali lagi Bapak Ibu tidak ada yang salah dari jawaban Bapak Ibu. Oke. Semuanya Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri. Di sini kita tidak akan menjudge atau menilai Bapak Ibu. Enggak. Yang menilai Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri yang mengenali diri Bapak Ibu. Oke. Lalu level produktifnya. Oke. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu tulis di chat bagi yang mau ya, bagi yang mau. Bagi yang mau silakan menulis di chat level bahagianya berapa, lalu produktifnya berapa. Oke, silakan. Bagi yang mau saja. Wow, ada yang 10. Mantap, ini Pak Masrur tadi ya. Oke, Pak Masrur. Oke, ada yang lain lagi yang mau berbagi hasil tulisannya? Level bahagia 10, level produktif 10. Oke, bahagianya 7, produktif 8. Wah, kayaknya nih Pak Masrur yang cocok nih berbagi cerita jadi narasumber nih. Bahagianya gimana? Mungkin next time ya Pak ya. Bisa bisa join dengan PT Talenta untuk berbagi pengalamannya gimana sih bisa bahagia sampai 10, bisa produktif. Tentu kan ada cara-cara metode yang bisa Bapak bagikan, share. Oke, ada yang lainnya? Dari Pak Agus?
bahagia 7, produktif 8. Ada yang lainnya? Oke. Bapak Agus Winarno, level bahagia 7, level produktifnya 7. Wah, ini. Oke. Jadi kalau kayak penelitian tuh linear ya, jadinya korelasinya positif. Orang yang bahagia itu akan produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi lingkungan di sekitarnya. Oke. Ada yang lagi? Satu lagi? Mau? Satu lagi? Ada yang mau lagi? Berpikiran positif, maka kita akan bisa mengerjakan segala sesuatu walaupun sulit. Oke, ada yang lagi? Cukup? Gak ada lagi? Oke, baik. Terima kasih yang sudah tadi mau berbagi. Saya minta bantuannya di slide 11, panitia. Slide 11. Good. Yuk. Nah, Bapak Ibu, tentu ya ketika kita sudah masuk menilai diri kita sendiri, oh saya levelnya 7 nih, bahagianya produktifnya 8. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau naik ke titik berikutnya lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, atau kita mau stagnan di titik yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Jadi, oh enggak deh, saya sudah cukup merasa bahagia di titik 7 atau titik 8. It's okay, tidak ada masalah. Itu oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin di Makassar, ya, waktu Indonesia Tengah ya. Silakan yang menjalankan ibadah selamat. Mohon maaf, ini Iya, nggak apa-apa bagi rekan-rekan yang wilayah Indonesia Tengah itu sudah 1 jam. Oke, silakan. Nah, kita mau naik ke titik mana nih? Mau naik atau sudah cukup dengan kondisi sekarang? Atau seperti apa itu? Semuanya balik lagi ke pilihan Bapak Ibu untuk meningkatkan atau sudah cukup. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen ningkatin lagi nih, tentu Bapak Ibu perlu memilih, saya pengen naik ke berapa ya? Misalnya tadi saya ambil contoh izin memakai miliknya Pak Agus Winarno ya. Pak Agus Winarno menulis level bahagianya 7, lalu level produktifnya 7. Nah, jika memang Pak Agus Winarno ingin meningkatkan lagi ke 7, ke 8, atau mungkin, saya pengen nih 7,5, atau pengen 9. Silakan Bapak Ibu, Pak Agus Winarno menulisnya. Oh, saya pengen ningkatin ke 9. Lalu level produktifnya naik ke 9 juga, seperti itu. Namun, catatan yang perlu saya berikan pada saat Bapak Ibu menulis angka yang ingin dituju, pertimbangkan apakah itu realistis untuk saya capai, misalnya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu. Lalu apa ya yang bisa saya lakukan ya? Itu nanti next step-nya itu. Untuk penentuan nilainya, Bapak Ibu mengubahnya ke 8, itu apakah realistis? Misalnya, bisa nih dicapai dalam waktu 1 minggu. Saya percaya kok bisa dicapai. Atau, sudah deh saya pilih dulu 7,5, naiknya 0,5. Saya mau mencapainya dalam waktu 1 minggu. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskannya 1 menit. Silakan Bapak Ibu menuliskan 1 menit. Mau mengubah nilai tersebut ke berapa gitu.
Oke. Apakah angka yang saya pilih atau titik yang saya pilih untuk saya tingkatkan itu realistis, bisa dicapai, atau terlalu tinggi? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Alasan saya menulis level tadi karena bahagia menurut saya sudah sederhana, Pak. Selagi kita bisa bernapas, bisa berpikir yang positif, apapun bisa kita lakukan walaupun ada kesulitan atau masalah. Iya, benar sekali. Ini dengan Bapak Agus tadi ya? Bapak Masrur. Bapak Masrur, ya. Thank you, Bapak Masrur. Nah, Bapak Masrur tadi menuliskannya perfect score semua, Pak ya. Di sini Bapak Masrur sudah 10-10 ini semuanya. Oke. Nah, tentu yang bagi Bapak Ibu yang lain atau rekan-rekan yang lain ingin meningkatkan lagi, mau ke nilai berapa ya, ke angka apa ya, Pak? Oke. Panitia bisa minta bantuan. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke baby step-nya ini. Nah, Bapak Ibu, lalu langkah-langkahnya apa nih? Langkah-langkah yang konkret yang bisa saya lakukan untuk mencapai titik tersebut. Seperti itu ya. Apa sih yang bisa saya lakuin? Atau misalnya yang tadi Pak Masrur juga nilainya 10. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan nilai 10? Bisa juga, jadi terkadang kan ada suatu quote yang di umum ya, bahwa mudah mencapainya, namun lebih sulit lagi mempertahankannya. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan ke Bapak Masrur, kira-kira apa ya yang bisa saya lakuin ya, langkah konkretnya untuk bisa nih mempertahankan nilai 10 kebahagiaan ini, biar nggak turun. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskannya. Tulis saja satu. Tulis satu dulu. Sebisa mungkin real, dan itu bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, suatu terlalu berimajinasi, enggak. Dicari langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Sehingga kan saya menyebutnya baby step. Kalau bayi itu kan belajar berjalan, itu kan mulai dari apa ya, hal-hal yang kecil ya. Dia ngerangkak dulu, rambatan, lalu akhirnya bisa berjalan. Nah, itu kan langkah-langkah kecil seperti itu. Silakan Bapak Ibu menuliskan yang pengen meningkatkan tadi, maupun juga yang ingin mempertahankan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan nilai yang sudah saya pilih tadi. Oke, satu saja dulu. Nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan setelah sesi ini. Oke. Baik. Satu atau dua orang yang mau berbagi hasil tulisannya tadi berkaitan dengan mau naik ke titik berapa, bisa dilakukan untuk mempertahankan atau membuat nilai yang sudah ada itu jadi naik lagi. Satu atau dua orang yang mau berbagi, silakan. Bisa di chat ya. Bisa di chat, dituliskan apa yang bisa dilakuin. Atau mau ngomong langsung, boleh. Satu atau dua orang.
Oke, tidak ada. Jika memang masih belum, baik. Nah, untuk tadi berkaitan dengan baby step tadi, sekali lagi saya mengulangi bahwa Bapak Ibu menuliskan langkah-langkah yang konkret ya, yang real, yang bisa dilakukan. Jadi bukan suatu yang terlalu luas, abstrak. Seperti itu. Misalnya misalnya kalau ingin berkaitan dengan bahagia, oke, langkah konkretnya adalah bangun tidur, cuci muka, minum air putih 1 gelas, atau lalu melakukan misalnya relaksasi selama 10 menit. Seperti itu. Itu langkah-langkah yang konkret ya. Jadi bukan, oke, saya bangun pagi ingin hidup sehat. Enggak. Jadi benar-benar langkah-langkah konkret yang bisa Bapak Ibu lakukan secara real, secara konkret. Jadi misalnya pengen bahagia nih, pengen bahagia sebagai karyawan, oke. Langkah konkretnya adalah datang ke kantor atau datang ke tempat bekerja itu on time atau 15 menit sebelum waktunya, sehingga efeknya apa? Oh, dengan alasan saya bisa cooling down atau bisa santai dulu 15 menit dan mempersiapkan diri untuk bekerja, seperti itu. Atau mungkin misalnya, untuk jadi bahagia itu salah satu unsur yang bisa saya lakukan adalah ngopi. Nah, karena saya suka ngopi ya, jadi misalnya sebelum jam kerja jam 8 misalnya, 30 menit sebelum itu minum kopi dulu, makan snack seperti itu, atau sarapan. Nah, seperti itu. Itu yang langkah-langkah konkret yang tentunya ada satu tadi poin yang di bawah ini, evaluasi. Maksudnya seperti apa ya? Nah, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi kita menilai progresnya sudah sampai mana ya. Misalnya mau naik dari skor 7 sampai ke 7,5. Targetnya 1 minggu nih. Langkah-langkahnya A, B, C, D, E. Istilahnya monitoring, monitoring dan evaluasi. Sudah tercapai belum ya 7,5 itu? Terus, kalau sudah tercapai, apa yang saya lakukan? Oh, ternyata A, B, C, D, E. Jika belum, loh kok nilainya masih tetap 7 ya, ada apa nih? Kita bisa memodifikasi langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Oh, mungkin ini terlalu susah atau terlalu rumit langkah-langkahnya, atau terlalu banyak halangan. Lalu, untuk yang sudah bisa naik, misalnya 7,5 sudah tercapai, itu bagus. Dan message terakhirnya adalah itu dilanjutkan. Nah, tentu ya, kita sudah mencapai 7,5, tentu kan tidak ada yang mau itu turun ya. Nah, tentu kita akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sudah kita lakukan dan itu berdampak baik secara Bapak Ibu sebagai karyawan maupun Bapak Ibu sebagai entah itu sebagai pasangan suami atau istri, sebagai bapak atau ibu dari anak-anak, atau sebagai rekan kerja atau sebagai atasan. Nah, itu akan mempengaruhi produktivitas seperti itu. Itu bagian evaluasi. Oke. Nah, next slide-nya. Nah, ini apa yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan apa yang beberapa referensi yang 1 bulanan ini saya baca, 30 Lessons for Living. Nah, itu Bapak Ibu bisa, mungkin bagi yang berminat bisa cari aja di internet, banyak gratis gitu kok. Nah, di situ ada satu hal yang menarik kok, kebetulan berkaitan dengan topik bagaimana sih menjadi seorang pekerja yang bahagia itu. Nah, untuk tahu detailnya silakan Bapak Ibu mencari sendiri. Lalu juga kebetulan ini saya menjadi salah satu tim untuk mengevaluasi ya jurnal penelitian. Jadi ada satu jurnal penelitian yang saya evaluasi untuk diterbitkan di jurnal penelitian. Nah, topik yang menarik adalah workplace well-being. Nah, jadi
suatu kebahagiaan, suatu kondisi bahagia seorang karyawan pekerja itu berkorelasi positif. Maksudnya ketika kebahagiaan kita levelnya naik, itu produktivitas kita akan naik. Sehat mental tentunya ya, nggak stres, malah lebih dia merasa memiliki menjadi satu bagian perusahaan atau lembaga atau komunitas, belong. Atau bisa juga produktif dalam artian bisa menghasilkan lebih banyak atau bisa malahan melebihi target yang dituntut oleh suatu perusahaannya kalau itu settingnya karyawan atau pekerja. Oke, baik, waktu kita masih tersisa sedikit. Oke, mungkin bisa di end slide-nya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita nanti saya kembalikan kepada MC-nya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau diskusi? Baik, kalau mungkin di chat juga tidak ada. Di chat ada Pak dari Ibu Yang Ana. mana ya? Ya, Ibu Ana. izin bertanya Pak, ini apakah bahagia selalu mempengaruhi tingkat produktivitas? Dan apakah memungkinkan jika di saat sedih atau galau, tingkat produktivitas bisa sama seperti biasanya? Oke, baik. Yang pertanyaan poin pertama tadi adalah apakah bahagia itu akan mempengaruhi produktivitas? Tadi balik lagi ke hasil penelitian yang saya analisis tadi, yang saya analisis itu memang dari beberapa jurnal penelitian yang saya baca juga, orang yang misalnya karyawan yang sehat secara mental, bahagia, itu akan produktivitasnya naik. Jadi searah, garis lurus, jadi naik. Ketika naik, yang bagian produktivitasnya juga naik. Seperti itu. Jika saya berbicara hasil penelitian ya Ibu, maaf tadi dengan Ibu siapa? Tadi pertanyaan dari Ibu Ana, Pak. Ibu Ana, ya. Ibu Ana. Ibu Ana, jadi kalau dari hasil penelitian seperti itu Ibu Ana. Jadi sehat mental, kalau saya secara spesifik bahagia itu produktivitasnya naik. Nah, tadi pertanyaan kedua menarik nih. Kalau saya lagi sedih nih gimana nih? Ya, baik lagi kalau ketika ngomongin soal jurnal penelitian tentunya akan menurun juga. Jadi sedih di sini bisa macam-macam ya Bu. Ya mungkin karena misalnya lagi ada masalah dengan teman sekerja, atau lagi ada masalah dengan pasangan, suami atau istri, atau lagi ada problem dari dalam diri sendiri. Tentunya akan mempengaruhi kinerja Ibu Ana. Seperti itu. Contoh nyata adalah pada saat kita tadi melakukan awareness ya, bagaimana kita konsentrasi terhadap tarikan nafas dan hembusan nafas. Ada gangguan dari eksternal maupun dari dalam diri sendiri. Tentunya kan mempengaruhi kita. Jadi kadang kita lupa nih menyadari momen-momen bahwa tarikan nafas, menghembuskan nafas sehingga hasilnya kurang optimal. Begitu juga kalau konteksnya Ibu Ana sebagai karyawan atau pekerja, atau bahkan Ibu Ana sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anaknya. Kadang kan kita momen-momen kita berinteraksi dengan anak, kalau ibu rumah tangga ya, itu pikirannya macam-macam nih, aduh, utang belum dibayar, kredit rumah belum dibayar, udah pikirannya kemana-mana nih, nggak konsen ketika tadi si anak ngomong apa ya, adik ngomong apa ya, jadi adik ngerasa dicuekin, aduh si mama mah lagi banyak pikiran, atau misalnya mama lagi pusing dengan sendiri. Nah itu kan bahkan dalam pengasuhan pun kita jadinya nggak optimal.
Nah, itu pun yang saya alami dari pengalaman pribadi saya. Lalu apa sih yang tentunya apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengambil jarak dulu, kita bisa cooling down, menenangkan hobi yang kita yang kita miliki, hobi misalnya dengerin musik atau baca buku dulu, atau sekedar keluar dari rumah, jalan dulu, cari angin. Kalau istilah saya adalah cari angin dulu deh. Sambil kadang kan masih mikir ya. Nah, ketika melihat sesuatu yang berbeda atau atmosfernya berbeda itu kita akan kembali, memang tidak lantas langsung menjadi bahagia, setidaknya kita menurunkan tensi suasananya. Seperti itu, Ibu Ana. Ada pertanyaan lainnya? Oke, mungkin di chat ya ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Silakan MC untuk memandunya. Terima kasih. Baik, Pak Renang, terima kasih untuk materinya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum menutup acara, kita akan ada game quiz interaktif. Oke, Bapak, Ibu boleh menjawab di kolom chat, jadi tidak perlu di-unmute, cukup jawabnya di permainannya akan segera kita mulai. Jadi nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal jawab di kolom chat saja gitu. Nanti untuk jawaban benarnya akan saya panggil ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan pertama akan kita mulai. Sebelumnya hadiahnya ini adalah voucher diskon training di Talent HRM senilai 1 juta rupiah. Bapak Ibu bisa pakai sampai dengan di Agustus 2022. Pertanyaan pertama, lambang sila ketiga adalah, Bapak Ibu boleh langsung jawab di kolom chatnya. Oke, ini yang jawab pertama ada Bapak Reza Nurholis. Silakan Pak Reza Nurholis, boleh jawabannya apa Pak? Pohon beringin. Pohon beringin. Oke, kita lihat jawabannya. Pohon beringin. Oke, Pak Reza mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sinonim dari kata pelit. Ada 5 huruf, di tengah-tengah hurufnya ada huruf K. Ibu boleh jawab di... Oke, ini yang menjawab pertama Pak Reza kembali. Pak Reza jawabannya apa Pak? Kikir. Kikir. Oke. Silahkan Mbak Vena boleh dibuka. Jawabannya betul ya Pak. Kikir ya Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Tebak kota. Ini ada gambar dan ada huruf. Bapak Ibu boleh tebak kota apakah ini? Clue-nya itu ada gambar binatang, dikurangi huruf G. Ada... Oke, jawabannya masih salah. Oke, Bapak Saiful Anam. Oke, Pak Saiful Anam, jawabannya apa nih, Pak? Halo, Pak Saiful. Ya,
Ya, jawabannya apa nih Pak? Kota apa? Banten. Betul, karena ini gambar banteng dikurangi huruf G ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, jawabannya Banten. Selamat kepada Pak Saipul. Selanjutnya pertanyaan keempat. Oke. Bapak Ibu selanjutnya. Pertanyaan kelima. Jadi ABC kah atau sebaliknya? Jadi Bapak Ibu cukup oke, yang paling cepat tadi Bu Anggita. Ibu Anggita jawabannya apa, Bu? Halo Bu Anggita, Anggita Kristiasari. Ya Mbak, Jawabannya apa, Bu? BCA. Ya, betul. Tapi bukan bank ya, Bu. Oke, selanjutnya. Ini judulnya Bagimu Negeri. Bapak Ibu tebak urutan lagunya. Oke, Ibu Desi Retnoningsih. Jawabannya. Sorry Bu. Jawabannya CAB ya, Bu. CAB. Baik, Bapak Ibu. Jawabannya betul. TAP. Baik Bapak Ibu, untuk games interaktifnya sudah selesai. Nanti untuk 3 orang pemenang yang poinnya paling banyak akan kami hubungi untuk mendapatkan voucher training. Terima kasih kepada Bapak Ronda atas materi hari ini. Konklusi singkat tentang materi kita hari ini mungkin Bapak Agus nih Pak Agus DPMPTSP boleh berikan konklusi singkatnya Pak tentang materi kita hari ini. Pak Agus belum ada suaranya Pak, sorry. Ini apa sih?
Belum ada suaranya, Pak Agus. Halo. Nah, sudah ada, Pak. Oke, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya, Bu. Kita sampaikan terima kasih atas kegiatan pada sore hari ini. Yang jelas kita sebagai peserta merasa sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini, di mana dengan materi ini kita akan bisa melihat kepada diri kita sendiri tentang bagaimana itu bahagia, kemudian bagaimana dengan kebahagiaan itu kita bisa memberikan rasa bahagia bagi orang lain juga, sehingga akan memberikan nilai produktivitas kita untuk di kemudian hari dan selanjutnya. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk kesimpulannya, dan besok kita akan membahas mengenai innovative thinking. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Dan demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSUIS Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Dan sesuai materi kita hari ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk bahagia dan tetap produktif. Baik Bapak Ibu, saya beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan semangat sore. Sore hari naik Metro Mini, pergi bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beribadah dan selamat beristirahat. Sampai bertemu di besok hari dengan topik yang berbeda. Selamat malam Bapak Ibu.